ini sudah ada jadwal mengajar nanti malam. Ya nggak bisa, saya ada acara kok. Ya, jadi bisanya malam Kamis. Nah, untung sekarang nggak ada sepak bola. Jam 10 ya? Oke. Ya. Jadi dengan saya itu akan belajar tentang pasar. Kemudian praktek harga dan terakhir resiko bisnis. Ya. Di sini kita akan melihat teori pasarnya seperti apa, lalu kita praktekkan dalam bisnis kita, ya kan? Kan dimanapun ada transaksi selalu disebut sebagai pasar, ya. Kita lihat di sini definisi pasar, pengertian pasar. Kalau di TikTok gitu kan banyak sekali ya. Wah, saya awalnya begini, jualan online begini, jadi punya ini kan. Saya sering nonton nih anak-anak muda kreatif ya. Dari mulai awal berkenalan sampai dia karena kehidupan yang susah jual online, banyak pelanggan, lama-lama punya toko, jadi pengusaha gitu kan. Zaman sekarang banyak yang seperti itu. Jadi pasar itu tidak lagi berkonotasi sebuah tempat di mana ada penjual pembeli, kemudian ada barang dan jasa yang ditransaksikan, tapi pasar itu sekarang adalah sebuah proses di mana terjadi pertukaran barang dengan uang. Apakah dia melalui cash langsung ataukah kalau sekarang istilahnya COD ya, cost of delivery, ataukah melalui transfer. Nah, setiap orang tidak perlu punya toko untuk buka pasar. Jadi saya punya satpam, kebetulan saya punya kafe dan satpam itu dia lebih senang menjaga malam. Kenapa? Karena kalau malam sambil jaga dia bungkusin barang. Nah, yang pertama saya tanya, kok bisa kamu punya pemikiran jual online? Ya, dia suka dengan motor bekas, motor tua Vespa, motor-motor tua. Kemudian dia coba upload spare part untuk motor-motor tua. Nah, ternyata peminatnya banyak. Apalagi sekarang ada Vespa Club itu kan. Nah, itu banyak peminatnya dan dia mencari barang-barang itu, kemudian dia itu termasuk yang unik menurut saya karena banyak sekali orang buka online shop kan seperti biasa aja, ada yang jual hijab, semua jual hijab, jual ini, kemudian parfum misalnya kan. Ya, jadi satpam saya ini kreatif juga, saya pikir, wah pemikirannya bagus. Jadi kalau kita bertransaksi kadang-kadang kita juga bisa berkembang karena unik, ya kan. Nah, karena di sini ada Mas Badra, banyak BUMD yang nggak ngerti mau berbuat apa. Dia menjual apa, dia nggak ngerti. Karena BUMD sekarang banyak dibonceng sama tim-tim sukses, ya kan. Jadi yang ngelola nggak ngerti, yang ngawasi bingung, akhirnya apa? Duit aja, rugi aja terus akhirnya. Ya, nah itu yang kenapa? Nah itu yang sebenarnya BUMD bisa kolaborasi ya. Sekarang BUMD ada BUMD, BUMN, BUMD ada BUM Desa. Ya, di BUM Desa itu banyak, lebih banyak lagi nggak ngerti. Ya. Nah saya ya kasihan lah melihat hal-hal kayak gini. Nah kita di sini ada tempat, ada sebuah tempat, ada barang, ada jasa, penjual, pembeli. Tapi kita ada online ya. Jadi tidak perlu kita punya tempat, yang penting kita kreatif, yang buka lapak, yang buka Tokopedia itu awalnya kan juga dari hal-hal yang kecil. Kalau saya lihat buka lapak pertama malah pakai celana pendek ketika buka pertama. Yang penting kan kelihatannya bagus ya. Di pasar itu ada harga yang kadang-kadang barang kok bisa datang ke situ tanpa diundang, ya kan? Maka di pasar kita mengenal apa yang disebut dengan the invisible hand, tangan-tangan yang tidak tampak, yang menarik barang-barang untuk datang di tempat itu.
Di pasar juga kita ada pembeli aktual, ada pembeli potensial, selain ada penjual, ya. Jadi, tapi kalau misalnya dia datang ke mall, mungkin kalau kita selidiki kalau ke pasar yang potensial berapa, yang aktual berapa kan? Sementara yang ke toko-toko modern kayak mall itu yang potensial berapa, yang aktual berapa? Mungkin kita bisa punya hipotesa bahwa yang ke mall itu belum tentu pembeli aktual. Karena mereka kebanyakan ke mall itu kan mungkin sumpek di rumah, harus jalan-jalan ke mall. Yang istilahnya disebut dengan window shopping, ya. Window shopping. Jadi kalau di bank namanya window dressing. Di bank itu kalau ada kredit, dia melakukan window dressing. Kreditnya nggak ada, tetapi dokumennya ada. Orangnya nggak ada, tapi dokumennya ada, duitnya juga keluar. Nah, itulah istilahnya window dressing. Kredit fiktif kayak gitu, ya. Nah, di lingkungan pasar ini, kalau kita bicara harga, kita akan berpikir pasti orang ekonomi pasti tahu. Itu ada yang disebut dengan demand dan supply. Ya, pertemuan demand dan supply, saya harus pakai ini ya, nggak apa-apa ya. Ini anaknya saya bicara dengan cara begini. Ini kan harga, price kan, ini key. Ya, kalau kita pakai, ya kan? Ya, kalau kita lihat di sini, pada saat harga tinggi, gitu, pada saat harga tinggi, permintaan pasti akan rendah kan, kalau kita lihat di sini. Permintaannya rendah, tapi pada saat harga turun, permintaannya akan naik. Ini kita sebut dengan demand, ya. Gampang ya, lihat. Kita sebut dengan demand. Kemudian di sini kita sebut dengan supply. Ya. Jadi kalau supply itu harganya rendah, dia supply-nya sedikit. Tapi ketika dia harga naik, dia supply-nya makin banyak. Tapi kan selalu ada pertemuan yang kita sebut dengan titik equilibrium. Ya, yang kita sebut dengan titik equilibrium. Jadi pada pertemuan inilah terjadi kesepakatan antara konsumen dengan produsen, ya kan, antara pembeli dengan penjual, ya. Terjadi kesepakatan. Nah, di proses harga inilah inti dari pelajaran struktur pasar, ya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Ini market structure, ya. Struktur pasar itu ada karakteristiknya dari setiap pasar, di mana karakteristik ini mempengaruhi perilaku dan interaksi antara penjual dengan pembeli. Jadi di sini pengaruhnya di mana? Di harga nantinya. Pada saat harga ini kita akan ketemu di sini harganya. Jadi kalau kita lihat besarnya bisa kita lihat dari mana? Dari luas ini ya. Katakanlah ini P0, ini naik P1, ini naik P2. Ya, jadi ini luas. Yang saya arsir ini adalah luas. Ya, yang saya arsir ini adalah luas. Jadi kalau kamu lihat volumenya di mana sih Pak? Ya luasnya ini, volume ini namanya. Untuk gampangnya ya, gampang melihat. Nah, antara supply dan demand ini yang mengatur siapa? Kita nggak ngerti yang ngatur. Tapi dalam teori ekonomi disebut dengan the invisible hand, tangan-tangan yang nggak kelihatan. Jadi itulah yang menentukan supply dan demand di pasar. Teorinya, barang akan bergerak ke harga yang paling kompetitif.
Kompetitif itu berarti kan menguntungkan, artinya bisa dijangkau persaingannya oleh perusahaan. Maka dia akan bergerak ke sana. Ya, itu sebagai gambaran awal bahwa market itu selalu dicirikan oleh karakter-karakter yang ada di masing-masing struktur pasarnya. Di kita mengenal yang disebut dengan persaingan sempurna, perfect competition, kemudian monopoli, ya, yang malam ini kita pelajari, kita selesaikan persaingan sempurna dan monopoli, kemudian persaingan monopolistik dan oligopoli. Yang kedua terakhir, kita akan bicarakan dalam session berikutnya, ya. Nah, kalau kita lihat untuk lebih mudah buat teman-teman memahami, itu kita bisa menggunakan yang online bisa lihat saya juga ya. Bisa ya. Nah, kalau kita bicara ini persaingan, ya, ini persaingan, kompetisi, makin ke sini makin ke sini makin, ini kita anggap 0 ya. Paham ya? Kita anggap 0. Jadi persaingan semakin ke kanan, ekstrim kanan kita sebut dengan persaingan sempurna. Tapi di dunia ini kan nggak ada yang sempurna kan? Ya toh? Ekstrim kiri kita sebut persaingan, tidak ada persaingan. Karena 0 kan? Tidak ada persaingan. Monopolistik. Ini namanya ekstrim kiri kalau. Monopoli, bukan monopolistik. Monopolistik beda lagi. Ya, monopoli. Kalau kita melihat di sini berarti logikanya kalau persaingan sempurna berarti penjualnya banyak dong Pak, kan gitu tuh, karena kompetisinya sangat ketat. Ini logikanya. Plus, ya kan? Ekstrim kanan ini persaingan sempurna, kiri ini monopoli. Oh, sangat ketat persaingannya, luar biasa. Ketika persaingan ketat, apa yang akan terjadi? Ya. Coba sekarang kita bicara, ada 3 calon presiden, tapi nggak termasuk beliau ya, Mas. Ya, 3 calon presiden. Kita bicara presiden sekarang. Yang menarik kan? Ada 3 calon presiden. Yang pertama, bapak saya ini, GP, ya. Yang kedua, bukan Grand Prix loh. Yang kedua, Prabowo, ya kan? Bukan ini. Yang ketiga, Anies Baswedan, ya kan? Kalau dilihat siapa? Gusti Pangeran Adipati, ya kan? GPA kan Gusti Pangeran Adipati Pakuningrat Buwono. Ya, berarti ini masuk dalam konteks Jawa Sultan ya, Jawa Ningrat ya. Nah, kita mistik. Benar kan? Sekarang kita bicara, anggaplah ini Ganjar Pranowo, Prabowo, Anies Baswedan ada di pasar persaingan sempurna. Anggap barang yang ada di sana, produknya hanya ada 3. Produk yang sama ya, tapi mereknya beda. Merek pertama katakanlah Ganjar Pranowo, GP, merek kedua PB, ketiga AB. Ketiga merek ini yang dikenal oleh pembeli kan? Oh, saya mau beli pasta gigi. Ya, Mas Sandi kalau beli pasta gigi yang kepikir apa? Pepsodent. Terus apa lagi?
Enggak, itu yang paling populer apa? Pepsodent, terus formula, terus apa lagi? Close up. Pepsodent, close up 3 aja, jangan banyak-banyak. Ritaden wis ra ono. Zaman dulu. Zamanmu Kama ya, sabun Kama ya. Apa? Ciptaden wis ra ono. Sensodyne itu kan pakai enzim. Pepsodent cuman 2 aja kan? Formula. Ya. Sekarang harganya, ini harganya 7.000. Ini harganya 7.500. Ini harganya 6.800. Ya. Magdalena beli apa? Kalau misalnya ke pasar punya uang 10.000, biasa beli Pepsodent. Tapi kebutuhanmu selain Pepsodent masih ada lagi yang harus dibeli. Nah, tiba-tiba karena uangmu terbatas, kamu mau beli yang mana? Udah biasa pakai Pepsodent, saya tanya. Magdalena ini ya? Coba, apa kamu jawab? Beli yang paling murah, tunggu dulu nih yang di sini jawab. Biasa dibeli Pepsodent ya? Oke. Nah, Magdalena biasa dibeli Pepsodent. Kenapa? Karena sudah terbiasa beli Pepsodent. Sekarang dia memikirkan mana yang prioritas. Saya bawa uang 10.000 kan? Ya. Terus Isna punya uang 15.000. Ya kan? Mau beli Pepsodent, sabun, sama sampo. Kose namanya aja pesimulasi. Nah, Isna mau beli apa? Isna biasa pakai formula, Pak. Oke, 6.800. Karena Isna belinya sama Magdalena, ya, Magdalena ngambil Pepsodent, harganya 7.000. Masa Isna ngambil formula 6.800? Malu nggak? Gengsi nggak? Enggak toh? Gengsi nggak? Enggak, ya kan, tetap milih formula. Benar ya? Meskipun Isna punya duit lebih banyak. Ya kan? Pasti milih formula karena udah terbiasa. Kalau saya jual pasta gigi, saya jual pasta gigi. Mereknya misalnya Smile, ya. Smile Den. Den kan gigi. Smile Dance ya, kayak Magdalena sama Isna Smile Den. Bukan Smile Den goyang ya. Smile Den. Berapa harus saya jual? Sementara harga pokok saya, harga pokok produksi saya 5.200. Harga pokok produksi saya 5.200, saya belum dapat margin nih. Kalau saya menjadi pengusaha seperti Mas Andi mau jual berapa? 7.000. Apa alasannya 7.000? Biar sama dengan Pepsodent. Jadi biar sama dengan Pepsodent. Padahal kamu produk baru, belum punya brand value loh ya. Apa?
Ya? Kita diskusi calon presiden, dari sini dulu kita diskusi. Hah? Kalau kamu di bawah formula, ya kan, di bawah formula, oh saya mau jual di bawah formula, kamu harus jual berapa? Jual berapa? 6.500. Ini harga pokok produksi. Ya, belum bicara penjualan, belum bicara pengiriman, keuntunganmu piro, kamu jual 6.500. Sekarang Isna yang paling murah beli. Isna mau milih yang mana? Formula apa Smiledent? Bukan. Ini tes lo ya, rasa. Kamu mau beli berapa? Kamu mau beli ini? Apa ini? Jujurlah. Formula Den apa ini? Bedanya cuma 300. Berarti tetap formula. Nggak bisa loh segini. Kamu harus gimana? Supaya bisa merayu Isna. Isna mau beli berapa kalau Isna pindah dari formula ke Smiledent? Harus berapa harganya? Tak tanya sih. Ya, supaya aku beli Smiledent. Ya. 6.000 lebih murah lagi. Kalau harganya 6.000, cintanya Isna berpindah dari formula ke Smiledent. Ya, nah, ini loh kita bicara persaingan nih. Jadi kalau kita bicara di sini, kalau 6.000 mungkin kamu bisa dapat kuota, market share kamu bisa dapat. Karena banyak orang yang seperti Isna, ya kan? Untuk membeli ini kan, otomatis kamu bisa. Tapi dalam jangka panjang, kamu nggak bisa terus-menerus kayak gini. Kenapa? Kamu akan bangkrut. Ya. Nah ini loh. Jadi kalau kamu berbisnis di persaingan sempurna, kamu harus hati-hati. Ini kita ceritanya bagaimana teori ini kita aplikasikan di market. Ya. Sekarang apa yang terjadi kalau ada nama di luar ini? Ya. Ada nama di luar Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo. Apa yang akan terjadi? Taruhlah Airlangga Hartarto, Erick Thohir. Aku nggak mau bawa Mbak Puan. Nanti aku digeruduk di rumah. Nggak, saya ambil ini contoh ya, yang muncul sekarang kan. Kalau Mbak Puan kan sama Pak Ganjar ini substitusi nanti. Kalau nggak Pak Ganjar ya Mbak Puan kan. Kita ambil contoh. Dua orang ini tidak dikenal produknya di pasar, ya kan? Maka ketika dia masuk ke pasar, jelas dia tidak mungkin harganya di atas Pepsodent, karena nggak bakalan laku. Paham ya? Dia harus ada di bawah formula. Tapi kalau di bawah formula, supaya orang beli, maka dia harus banyak keluar duit. Untuk apa? Untuk mengangkat, mensosialisasikan, mempromosikan. Dalam jangka panjang, dia nggak bakalan mampu. Ya. Kecuali modalnya besar. Nah. Jadi, kalau mau jadi calon presiden di luar 3 orang ini, modalnya sangat besar. Untuk memenangkan persaingan. Itu baru yang ketiga loh. Dia baru bisa masuk deketin yang paling jelek, ya kan? Uangnya udah banyak, apalagi deketin yang banyak. Jadi kalau maksud saya, daripada pusing, pilih bapak saya udah selesai. Ini bukan kampanye, Ini teori pasar. Kita bicara teori. Ya kan? Logis nggak? Logis yang saya omongkan?
Logis, tapi saya nggak berani nulis di koran karena nanti kena saya PNS ya. Kalau Mas Bagia nggak apa-apa. Tapi enggak, bukan. Nah, artinya, gini loh artinya, ternyata politik juga bisa dibawa ke teori pasar. Paham ya? Oke, ada pertanyaan nggak? Jangan terus saya ngomong dong. Kita minum dulu. Kira-kira yang saya berikan mudah ditangkap? Ya. Oke. Apa yang harus dilakukan untuk progres baru biar langkahnya itu efektif untuk memasuki pasar persaingan sempurna? Nah, kalau kamu menjual barang di pasar persaingan sempurna, maka kamu harus mengamati siapa saja produk yang ada di sana, berapa market share-nya, ya kan? Kemudian, kalau sudah tahu market share-nya, harga masing-masing berapa. Setelah itu, kamu harus menghitung harga pokok produksimu, ya kan? Sampai dengan di tempat. Lalu, kira-kira untung yang bisa diambil berapa? Untung itu kan sebenarnya untuk reinvestasi kan. Tapi kalau kamu nggak punya untung, hanya BEP saja ya kamu nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, orang yang memasuki pasar persaingan sempurna, dia dalam jangka pendek dia pasti akan rugi. Ya, artinya kalau kamu bertahan di angka 6.500 mungkin tidak apa-apa. Tapi kamu harus memastikan bahwa ini tidak berlangsung lama. Ya, ketika angkanya 6.500, kamu harus mengatakan saya tidak boleh terus bertahan di sini. Saya harus naikkan harga, tapi pasti tetap di bawah harga ini. Ya, kan dari penjualan yang kamu lakukan. Iya, dari penjualan kan kamu bisa melihat setiap hari kamu jual berapa, dicatat, ya kan? Nanti kan ada perkembangannya, oh trennya bagus nih. Kemudian juga memetakan zonanya, mana yang paling kuat. Kita di pasar persaingan sempurna itu harus pandai juga melihat peta pasarnya. Karena tidak semua orang seperti Magdalena sama Is, ya, yang misalnya bertahan, saya tetap Pepsodent, saya tetap Formula, misalnya. Ada juga orang yang mudah sekali berganti ke lain hati, kan gitu. Ya, banyak kan, kalau laki-laki paling mudah berganti ke lain body, tapi ke lain hatinya agak. Hah? Ya memang benar, kalau perempuan katanya gini. Saya punya teman saya itu cewek, dia bilang gini, kalau aku laki itu kayak botol aku masukin batu ya, kasih air busa tuh, pokoknya mau botolnya itu lakinya dia botol mau kemana bola itu, yang penting batunya nggak hilang. Jadi mau pergi kemana lu terserah, yang penting balik batumu nggak hilang, ya kan? Ya, kamu boleh membagikan ke siapapun. Pokoknya pulang tetap ke rumahku dan bagianku nggak kurang kan gitu. Ya. Nah, kita ini ya berarti kan kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang, kita sudah bisa memperkirakan kan kira-kira benar nggak apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Calon presidennya nanti tidak akan jauh dari 3 nama yang sering muncul itu, dibilang nggak bilang 3 nama yang sering muncul ya itu aja. Maka kemudian ada simulasi, saya bukan mengajarin politik, simulasi Ganjar Pranowo sama Prabowo, nilainya berapa? 43%. Ya kalau 43% lah, daripada pusing-pusing udah itu aja kan, jadi kan udah selesai. Yang pasti-pasti aja ya, oke. Kayaknya saya cocok jadi kader kampanye. Bukan. Ini namanya bagaimana mengajarkan teori sambil membawa misi, ya kan? Oke? Enggak. Jangan dimasukin dalam hati ya. Tapi dipastikan ketika di TPS aja kan. Lebih sadis lagi. Oke. Kita lihat di sini ya, ada penjualnya, banyak penjual, banyak pembeli.
barangnya homogen. Yang tadi saya bilang, kalau pasar persaingan sempurna, ini sama ini calon presiden, barangnya homogen kan? Nggak ada yang bersaing calon gubernur, calon bupati, calon presiden, kan nggak ada ini. Ini barangnya homogen, semua calon presiden. Ini barangnya homogen, semua pasta gigi. Tapi mereknya lain-lain. Penjual dan pembeli mengetahui dengan baik tentang kondisi pasar dari produk tersebut. Nah, pasti tahu kan. Oh, Pepsodent, ini harganya di mana-mana segini kok, ya kan? Kemudian produk ini Unilever loh, yang produk. Kalau ini yang buat Wings ya? Wings Surabaya kan? Oh, ini Unilever loh, pasti dijamin kan? Oh, ini siapa? Ganjar Pranowo. Wah, ini udah luar biasa nih, Jawa Tengah. Buktinya Pak Ikhwan ya. Oh, Pak Prabowo, wah udah luar biasa. Anies Baswedan juga, semua orang tahu. 3 hal ini ngerti semua. Dalamannya ngerti semua. Jeleknya ngerti, positifnya ngerti. Itulah persaingan sempurna. Ya. Jadi Pilpres ini termasuk pasar persaingan sempurna. Saya bisa bikin tulisan ini menjadi sesuatu yang luar biasa nih. Tapi langsung saya masuk ke Bawaslu. Dipanggil, saya udah pernah berkali-kali kena Bawaslu, saya udah 2 kali kena Bawaslu. Ya. Karena hanya satu kalimat di Facebook langsung dipanggil. Ya kan? Daftar jadi calon Bupati Blora di PDIP langsung dipanggil. Wah, berat itu. Ya, jadi kita harus hati-hati banget PNS itu, karena PNS itu harus netral. Jadi PNS itu pegawai negeri sipil. Kalau sekarang kalau mau pilkada, pilpres, pegawai netral sekali. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini berarti di pasar persaingan sempurna yang ada adalah barang homogen. Contoh barang homogen apa? Misalnya adalah kebutuhan sehari-hari. Apa bahasanya? Amnitis apa ya? Kayak Pepsodent, sabun, sampo, ya kan? Itu kebutuhan yang harganya nggak beda-beda jauh lah. Misalnya sabun. Kalau zaman saya dulu Kamai gitu ya. Sekarang sabunnya kan sabun cair semua. Paling bedanya 3.000. Misalnya yang 0, yang 1 liter itu ya. Yang ini kan refill itu kan bedanya paling 3.000, 4.000. Nggak jauh-jauh lah. Seperti ini 7.000, 7,5, 68 gitu. Bedanya sedikit-sedikit. Jadi perbedaan itu tidak dirasakan oleh pembeli. Karena tertutup oleh kebiasaan. Ya. Kalau saya Sensodyne karena sudah makin tua giginya kan udah sensitif. Jadi kalau Pepsodent udah nggak payu. Harus Sensodyne, karena Sensodyne itu ya sebenarnya sama aja kalau saya rasakan ya. Cuman mungkin terpengaruh oleh iklan. Ya, rekomendasi dokter ya. Coba misalnya susu Bir Brand. Oh nggak, susu Bir Brand yang dikeluarkan oleh Nestle, ya itu sebenarnya susu kan, susu sapi. Kalau dibilang bir karena beruang, wah ini susu beruang, nah beruang kan kuat, wah gitu kan. Bir Brand, orang jualan Bir Brand pada saat pandemi, sampai banyak orang jual Bir Brand, luar biasa ya. Kalau monopoli hanya ada satu produsen. Pemain baru sangat sulit untuk masuk, bahkan mustahil. Contohnya PLN. Mas Barda ini jualan apa? PLTS. PLTS kalau masuk ke rumah, kelebihannya diambil sama PLN. Karena harus masuk meteran ya. Kita bikin pembangkit listrik tenaga hidro PLTH. Listriknya disalurkan harus melalui PLN. Tidak bisa orang lain masuk, itu yang disebut dengan monopoli. Ya. Jadi bedanya persaingan sempurna dengan monopoli itu sangat clear. Maka kita sebut dengan ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu persaingan sempurna, ekstrim kiri itu monopoli. Yang satu banyak, yang satu mono. Nggak ada stereonya nih. Banyak. Jadi bisa dibayangkan. Kalau kita bicara di sini, maka
di persaingan sempurna, kita bertindak sebagai apa? Ibu ya? Sebentar. Halo? Ya. Aku lagi ngajar ya, kota ini kan. Ya. Jadi sampai mana ya? Oke, ke monopoli ya. Kita bicara sekarang price taker. Tadi saya bicara tentang price taker. Silakan. Jadi kalau price taker itu seperti tadi, Mas Sandi masuk ke sini, dia nggak bisa menentukan barangnya sendiri. Harga sendiri nggak bisa. Ya. Jadi kalau di persaingan sempurna, misalnya contoh lah, di sekitar rumahnya Mas Sandi, di lingkungan itu banyak sekali toko mie ayam. Warung mie ayam. Mas Sandi mau buka warung mie ayam. Oh, kalau mau beli mie ayam ke daerahnya sana aja kan gitu tuh. Oh, kalau mau beli emas, kemana kita beli? Keranggan. Mau beli tekstil? Keranggan, ya kan? Kalau mau beli emas ke Keranggan. Jadi orang juga buka toko emas lebih suka di Keranggan dibanding di tempat lain. Di Banyumanik ada toko emas Bagong, ya kan? Banyumanik. Karena Bagong ini udah terkenal, padahal Bagong ini di Keranggan kan? Dia buka di sana. Nah, kalau di lingkungan seperti itu, kita nggak bisa menjadi penentu harga. Ada mie ayam harganya 7.000, semahal-mahalnya paling 8.000. Coba lihat di Tembalang. Ada rumah makan Padang murah. Harganya 7.000. Tapi kalau nambah ayam, tambah lagi kan? Sama aja. Jadi setiap item dibayar, dia cabai, sambelnya bayar, ya kan? Nah, 7.000 apa nasi sama kuah aja mungkin? Apa setiap hari makan kuah? Ya. Jadi kalau misalnya kita buka bisnis yang sama di kafe, misalnya di Tembalang kan banyak kafe nih. Banyak. Saya aja udah nggak kuat bikin kafe. Saya punya kafe di Tembalang. Akhirnya bangkrut, pandemi bangkrut. Mau buka lagi, dulu saya buka kafe pertama, di sana belum banyak. Kafe Dekiko. Bukan, di jalan, apa namanya? Taman Tirto Agung, pertigaan belok kanan, yang arah ke Tusan Timur Raya. Nah itu kan di sebelah kiri jalan tuh ada kafe Dekiko yang besar loh. Ya itu punya saya itu. Di awal-awal buka itu labanya bisa sebulan sampai 150 juta. Kemudian saya jadi PJ Bupati Blora nggak keurus. Ya, setelah itu saya renovasi, perbaiki lagi, sudah nggak bisa karena di sana udah banyak saingannya. Padahal harga nggak berubah dari mulai pertama sampai sekarang, sampai terakhir itu. Karena kalau berubah sedikit pada pergi, ya banyak kafe yang jauh lebih murah. Nah, pada posisi itu kita nggak bisa membuat harga seenaknya. Maka disebut dengan price taker. Hanya mengambil harga yang ada di pasar. Ini di persaingan sempurna. Tapi kalau di monopoli, harga sakar PDW, ya kan? Hanya monopoli itu biasanya diproteksi oleh pemerintah. Harga nggak boleh lebih dari sini loh. Namanya disebut dengan HET. Harga eceran tertinggi, harga jual tertinggi ya kalau di monopoli. Maka contoh monopoli apa? Listrik, kemudian air, kemudian kalau telepon udah nggak bisa monopoli ya. BBM monopoli ya, itu monopoli.
Ya, kalau di Amerika, monopoli itu kalau misalnya dia menguasai pasar lebih dari 70% itu dianggap monopoli. Contohnya apa? Indomie. Ya, kalau di Tembalang itu kan ada Burjo, bubur kacang hijau, Warmindo, warung Indomie, ya kan? Nah, cuman toppingnya diganti toppingnya. Tapi laris itu, ya. Warmindo itu yang punya kan mahasiswa kalau nggak salah tuh, mahasiswa Undip, nyebar mana-mana, luar biasa. Nah, jadi kalau kita melihat peluang-peluang bisnis di pasar persaingan sempurna itu banyak. Sekarang di Tembalang tuh ada orang jual duren, belum ada pesaingnya tuh, baru ada 2. Nah, kamu bisa buka lagi duren 1. Ya kan, masuk ke durian, jalan durian itu kebetulan. Kiri duren. Terus bablas, Mulawarman duren lagi, baru 2 loh. Coba ada 3, 4, wah udah. Nggak bakalan, harga pasti bersaing. Ya, pasti. Nah, biasanya pengusaha ketika di pasar persaingan sempurna, dia mengandalkan apa? Dalam jangka panjang, dia hanya mengandalkan pada volume. Ya, jadi kalau dia mengandalkannya pada volume. Karena dalam jangka panjang, pasar persaingan sempurna membuat usaha kita menjadi efisien. Coba, korupsi itu hanya ada di PT PLN. Gitu? Di Pertamina, PDAM, Pertamina. Karena apa? Mereka mengatur harga. Tapi coba di BUMN yang retail, nggak bakalan ada korupsi. Dia bersaing. Ya. Nah, orang yang tidak mampu ada di sana, maka dia akan, makanya banyak BUMD yang namanya PT Aneka Usaha. Dia berada di pasar persaingan sempurna. Percetakan, semua orang punya percetakan. Apotik, punya apotik. Jualan es, punya. Tapi karena mentalnya mental korupsi, jadi nggak bisa dia bersaing, ya. Nah, orang yang berbisnis di persaingan sempurna itu jauh lebih, umurnya lebih panjang dibanding yang berbisnis di pasar persaingan monopolistik. Nggak saya buka sekarang, nanti besok saya nggak dapat materi dong, ya. Jadi kalau kamu membuka sebuah bisnis, kamu harus perhatikan dulu. Tapi kata istri saya, Tuhan itu sudah mengatur rezeki kita. Seperti orang jualan es kelapa muda, kan? Maka siapa es yang paling manis, kelapanya mudanya paling manis, paling murah, itu yang paling laku. Tapi ternyata enggak juga. Kadang-kadang orang nongkrong di sana karena ada koncone, ya. Misalnya angkringan, padahal di situ mahal, karena di situ ketemu temennya, ya tetap aja. Ya. Tidak selalu teorinya seperti itu. Tetapi satu hal yang saya ingatkan, yang saya sampaikan di sini, bahwa kalau Anda mau berbisnis, belajar bisnis, masuk di persaingan sempurna, maka Anda akan berpikir luar biasa di sana, bagaimana mengatasi persaingan. Ya, sebagai contoh, persaingan sempurna juga terjadi seperti apa? Ketika suplai produknya langka, yang pemainnya banyak. Misalnya di usaha susu sapi perah. Ya. kebetulan saya, Pak. Kebetulan saya gitu. Di mana usahanya? Susu sapi, Pak. Susu sapi. Ya. Saya ini pengusaha susu sapi. Jadi sehari saya menjual susu 7 ton sehari. 7 ton. Nah, di sana pemasok susunya itu terbatas.
Sementara yang membeli banyak koperasi yang membeli susu. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi jor-joran harga tinggi. Nah, bagaimana kita bisa harga tetap bisa mengikuti pasar, tetapi kita tetap bisa untung. Nah, di posisi kayak gitu, kita akan benar-benar kurius lah ibaratnya. Setiap bocor 1 liter aja lah, itu menjadi perhatian. Tapi ketika kamu masuk di dalam persaingan yang monopoli, misalnya kamu ada di hutan, warungmu cuma satu itu aja, udah nggak ada lagi jiwa. Seperti kamu bersaing memperebutkan cinta seseorang, ya kan? Maka akan mencari bedak yang paling mahal, lipstick yang paling glowing, ya kan? Parfum yang wanginya paling lama, ya itu. Jadi kalau ibaratnya kembali kepada materi yang awal, kalau kita memilih capres di persaingan sempurna hanya 3 itu, nanti hasilnya apa? Jauh akan lebih bagus dari yang 3 itu dibanding yang lain, maksud saya. Karena mereka sudah punya value brand, ya. Kalau istilah brand value lah, udah punya ini. Jadi seperti saya itu nama saya udah terkenal di industri pengolahan susu. Pokoknya kalau susunya dari Pak Iwan pasti bagus, ya. Bukan dari Bu Iwan, dari Pak Iwan. Ya. Jadi saya menerima susu. Pemasok ini ya karena dia dikejar banyak orang, dia jadi agak manja gitu kan. Kalau orang lain naik, maka untuk kita harus membuat apa? Untuk mengikat mereka, kita harus mengikat mereka. Dengan cara apa? Kalau dia pinjam uang, cepat kita keluarkan. Ya kan? Mau beli sapi, cepat kita bantu. Sakit, cepat kita bantu. Jadi itu perhatian-perhatian itu harus diperhatikan. Jangan merasa tiba-tiba udah setinggal aja. Pasti dia lari ke tempat lain. Nah, di pasar persaingan sempurna, kamu harus memperhatikan hal-hal yang demikian. Dengan cara apa? Ya kalau belum terkenal ya harus promosi banyak, ya kan? Yang namanya rokok itu biaya promosinya aja 75% dari biaya produksinya. Maksudnya biaya produksi cuma 25%. 75% itu promosi. Jadi kalau misalnya harga rokok katakanlah 1 bungkus 20.000, ya kan? Harga rokoknya cuma 5.000, 15.000-nya promosi. Zaman itu ketika promosi tidak dibatasi. Kalau sekarang kan dibatasi. Anda nggak boleh promosi di TV Pak sampai jam sekian, ya kan? Ya. Nah, ini persaingan. Nah, kita lihat di sini picture dari market struktur. Tadi sudah saya jelaskan ya. Ini hanya matrik dari apa yang saya jelaskan tadi disimpulkan seperti ini. Misalnya dari tipe pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan atau jumlah itu begitu banyak ya. Freedom of entry, bebas orang keluar masuk di pasar persaingan sempurna. Di sini juga bebas keluar masuk kan, siapapun boleh. Anda belum punya ini pun bisa kan. Elektabilitas nggak ada juga bisa kan. Makanya ada orang mengatakan, kalau melakukan ibaratnya menyampaikan pencanangan misalnya calon presiden itu harus lihat elektabilitas. Deklarasi itu harus melihat elektabilitas. Nggak sembarangan dideklarasikan. Makanya yang banyak deklarasikan sekarang cuman Pak Ganjar sama Pak Anies ya. Deklarasi ya. Tapi saya masih ingat omongannya Cak Lontong. Ya, mudah-mudahan yang dideklarasikan calon presiden besok nggak jadi cawapres kan gitu. Dikata Cak Lontong. Ya, kita doakan saja. Kalau Bapak Ibu penggemar 3 ini kan, teman-teman penggemar 3 hal ini kan, saling ini kita kan. Nah, kita lihat lagi
nature of produknya homogeneous, ya kan? Contoh, misalnya cabbage, carrots, ini kan ya beli kol, wortel, kalau di sini seperti ini. BOM is a price sticker, ya kan? Perusahaan hanya menentukan harga berdasarkan di pasar, ya sudah. Seperti kamu jual motor bekas. Tahun ini berapa? Beli 20 juta misalnya. Baru 2 tahun saya jual 19 juta 800, ya nggak bakalan laku kan. Misalnya di sini aja cuma 16 juta. Loh ini saya jarang nggak pernah pakai. Paling pakai ya ke pasar sebentar aja, seminggu aja belum tentu 7 kali kan. Sekali bahwa itu kilometernya masih 2.000, ya itu kan kamu. Pasar menuntutnya gimana? Kalau sudah 2 tahun ya barangmu tidak lagi 20 juta. Jadi tinggal 16 juta. Ya itu kamu ikuti pasar. Saya mau tetap sekian, ya nggak apa-apa. Tongkrongin di situ nggak ada yang beli. Ya. BOM is a price sticker, itu maksudnya seperti itu. Jadi nggak bisa Anda datang tiba-tiba jualan segini. Jadi saya punya keponakan di dekat rumah saya tuh tiap minggu ada pasar kaget. Pernah lihat pasar kaget di Taman Setiabudi itu? Oh iya. Sekarang kan tambah banyak itu. Jadi saya bilang, kamu mau jualan, saya bilang itu daripada di rumah berantem terus sama suami, hari Minggu jualan, ya kan? Kira-kira jualan apa ya? Dia tanya gitu. Kamu keliling dulu. Makanan yang sudah ada apa saja. Nah yang nggak ada itu kamu jualan. Saya bilang gitu. Kenapa? Karena di sana kan orang banyak jualan produknya sama. Yang jual baju itu banyak banget. Ya, jual baju. Misalnya. Terus jual apa tuh makanan yang banyak disukai sekarang itu? Dimsum. Dimsum, ya dimsum. Oh, banyak. Terus saya bilang ini, kamu kan pinter bikin asinan. Coba jual asinan Bogor. Buatlah dia jual asinan Bogor. Pertama bawa 10, laku cuma 2. Pulang, laku 2. Hargamu berapa jualnya? Ya, saya jual 20.000. Ya, kelarangan 20.000. Coba kamu cek tuh harga berapa. Sudah kalau sama 20.000 nggak apa-apa. Yang jual sisanya 8, tak ambil, tak beli 8. Terus tak bagikan teman-teman. Yang penting dia punya semangat. Minggu pertama cuma 2. Sampai siang. Bayangin, jual dari pagi sampai siang. Sampai pasar tutup cuma 2. Mungkin kalau yang nggak kuat udah nggak mau lagi, pulang nggak jadi kan, dia lagi. Ya, ini pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna jual makanan jenisnya macam-macam. Orang kan milih kan. Misalnya kayak istri saya itu senangnya beli es cendol, jadi cari es cendol sama dimsum. Kenapa dimsum? Karena ponakan saya anaknya itu senang makan dimsum. Kalau di Semarang itu yang makan asinan kan jarang ya. Tapi ini unik dan saya yakin berhasil. Minggu kedua agak naik, minggu ketiga sampai akhirnya sekarang dia bawa itu 30 bungkus asinan. Terdiri dari 20 sayuran dan 10 buah. Kalau ke sana coba lihat di sana. Sudah pakai ini lagi, bisa pakai GoFood. Wah, keren kan? Nah, dia jual asinan. Jadi sehari dia bisa jual, seminggu tuh dia bisa dapat di angka 500.000. Wah, udah seneng banget. 500.000 terus modalnya berapa? Ya nggak sampai 300. Udah dapat 200 kan? Dan itu butuh waktu yang cukup panjang. Jadi berbisnis di pasar persaingan sempurna itu butuh orang yang sabar. Nggak bisa orang-orang yang tidak sabar. Jadi kalau jadi pebisnis gimana? Ya harus sabar. Syaratnya itu sabar. Ya. Saya jualan susu 11 tahun saya rugi.
Tapi saya punya keyakinan, ini pasti berhasil. Rugi kenapa? Karena rugi volume. Volumenya belum ketemu. Ketika kita bisa meraih volume lebih banyak, BEP saya itu 5 ton. Ya, ketika 5 ton terlampaui, ya itu udah enak kita. Udah bisa ini. Jadi kalau di pasar persaingan penggunaan, basisnya di volume. Nah, sekarang ponakan saya ini sudah bisa jual 30 bungkus. Berarti dia sudah stabil. Karena 30 bungkus ini kalau dinaikin 40 ya tetap sekitar 30, 35, turun sedikit ya. Berarti memang jatahnya 30. Berarti pelangganmu cuma segitu. Lalu caranya bagaimana ya? Kamu harus main di online. Ya kan? Karena dia beli showcase yang besar kan. Showcase yang besar kan mahal harganya untuk nyimpan sayuran dan sebagainya. Nah, dia udah modal banyak kan, sekarang dia harus. Tapi sekarang apa? Semangat yang dia timbulkan. Karena dia menjual, ya kalau dia sih jualnya nggak pernah rugi. Karena kalau tidak terjual saya yang beli. Saya tuh yang beli, dia nggak pernah rugi kan. Tapi setelah itu, pertama saya beli 8. Setelah itu naik lagi, setelah itu turun. Sampai akhirnya sekarang, aku pesen ya. Jangan dijual loh, aku pesen 2 loh ya. Es buah 1, asinan buah 1 sama asinan sayur 1. Ya. Nah, sampai di sini, silakan kalau ada pertanyaan, karena materi kita sudah mau hampir habis ya. Saya percepat ini. Monggo kalau ada pertanyaan. Siapa yang mau berbisnis? Mas Barda ini mau. Anda jualan apa kan? BUMD apa? Energi, Pak. Energi. Oh. Masih mencari bentuk. Nah, masih cari bentuk. Mitra. Mas Andi apa bisnisnya? Susu sedunia, Pak. Susu sedunia. Di mana tempatnya? Alhamdulillah di Semarang 20 cabang ya? Kayaknya susu sedunia aku ikut masuk deh. Nah ini rezeki buat saya kan. Susu sedunia itu sudah punya bentuk ininya kan? Outlet. Nah iya kayaknya aku yang masuk deh. Kamu kan susu olahan toh? Enggak. Susu olahan ya. Iya kan? Susu segarnya kan susu bakunya. Susu sedunia itu udah terkenal. Di Solo ada ya susu sedunia? Di Solo. Jadi ini Mas Andi ini udah pengusaha besar ya? Masih belajar ya? Berarti belajar sama Pak Iwan. Wah, kita saling belajar ya. Mas Andi ini kompetitornya Mas Andi ini terbatas. Karena produknya dia kan olahan, punya ciri khas. Masuknya ke pasar monopolistik. Ya. Nanti kita bahas ini kan, monopolistik. Jadi dia sebagai price maker. Dia cenderung sebagai price maker. Daripada price taker ya. Kan kamu yang menentukan harga tuh? Iya. Nah itu loh Mas. Nah, jadi kamu kalau mau bisnis, inilah pelajaran ekonomi manajerial, ya kan, di mana kita bisa membahas bagaimana kita memasuki sebuah pasar. Nah, Anda dengan saya belajar tentang lingkungan yang akan Anda hadapi, lalu bagaimana strateginya. Tapi bisnis itu tidak seperti yang di TikTok ya. Wah, cek, bisa beli Pajero. Wah, kok sampai bingung saya ini. Wah, waktu zamannya siapa yang di penjara? Doni Salmanan, terus satu lagi Indra Kents. Saya tanya sama anak saya, kok bisa ya? Kok, saya bilang kok panggilan saya, kok bisa ya itu? Kok cari duit gampang banget toh? Ya kan? Murah banget.
sampai pengen nampar aja gue. Murah banget, coba gimana? Wah, luar biasa ya. Wah, itu nanti juga mati tuh Pak, karena nggak bener itu bisnisnya. Anak saya kemudian kuliah di Gajah Mada di FEB. Terus Doni Salmanan, pas Indra Ken ditangkap, anak saya bilang nanti Doni Salmanan juga ditangkap, bener. Sekarang ada kan PT BES apa? PT BES ya. Orang masuk situ, wah langsung beli Pajero. Saya nggak ngerti juga tuh gimana, karena sampai sekarang nih saya bisnis susu, udah punya Pajero Mas? Belum. Nah, sama, maksudku sama gitu, sama sialnya. Ya makanya sama lah, ya. Tapi Mas Andi ini orang yang saya kenal lah, susu sedunia itu termasuk market saya juga itu. Jadi Mas Andi ini termasuk orang yang saya kenal produknya. Ya. Saya bersyukur loh bisa jadi dosennya Mas Andi. Orang biasa jadi bisa ngedosenin orang terkenal ya. Di industri susu pengolahan, di retail ya Mas ya. Di retail susu sedunia ini udah susu sedunia ya Mas ya, sudah termasuk populer lah. Perlu juga dipasok dari saya tuh Mas kalau bisa. Ya. Ini ya, ini saya sih ini nanti materi bisa di ini lah ya. Yang penting bagi saya kalian ngerti yang saya berikan ini, kalian paham. Ya makanya kita bicara ini nih, 3 hal ini, dari sini masuk ke 3 hal ini kan. Nah, makanya ini sebagai pengetahuan politik buat kamu, bahwa ilmu politik dan ekonomi itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka ketika ada bandar-bandar itu yang menjadi sekarang bandar-bandar ini kan yang nyuplai duitnya calon-calon kepala daerah itu kan, mereka kan udah. Mudah-mudahan nanti Mas Andi nggak usah jadi anggota dewan, nggak usah jadi kepala daerah, yang penting jadi bandar aja. Jadi bandar, belum deal ya, belum deal ya jadi deklarasi. Nah, lebih ngerti lagi ternyata Mas Menteri ini ya. Ya itu kalau di homogen itu mudah keluar dan mudah masuk, hampir nggak ada hambatannya. Jadi kalau kamu misalnya sekarang bikin pabrik, bikin Pepsodent, sama dengan jualan nggak masalah. Tapi persoalannya laku apa enggak kan gitu. Jadi orang tuh kalau sudah laku, kayak Mas Sandi ini sudah laku, dia mikirnya nambah outlet aja terus. Ya Mas? Ekspansi terus karena udah laku. Karena namanya udah terkenal, susu sedunia. Bukan bola dunia loh ya. Bola dunia kan kertas. Ya. Many and small seller, kebanyakan itu penjualnya kecil-kecil. So that no one can affect the market. Jadi tidak ada satupun yang bisa mempengaruhi pasar. Wah, kamu ingin menguasai pasar? Nggak bisa. Nah, yang menarik bagaimana Indomie bisa menguasai pasar. Ya, kalau di Amerika, Indomie itu saya tadi katakan tergolong pasar monopoli. Tergolong pasar monopoli. Karena sudah menguasai 70%. Kalau di sana di Amerika, kalau sebuah perusahaan menguasai 70%, maka dia sudah melanggar undang-undang persaingan usaha. Nah, oleh karena itu dia, contohnya apa? Microsoft. Microsoft itu kan 80%. Ada aplikasi bebas itu namanya apa dulu? Selain Microsoft. Yang bebas diakses, ternyata kan nggak berkembang. Tapi Microsoft kan luar biasa. Maka caranya Microsoft gimana sekarang kok? Microsoft kan dikuasai orang India, Apple dikuasai orang India. Wah, kalau orang India tidak saya tempatkan di sana, akibatnya apa? Microsoft bisa kalah sama India. Maka yang menguasai pimpinan IT itu orang India. Ya. Twitter ditinggalin orang India nih. Twitter ditinggalin orang India sekarang. Kan dipecatin semua. Yeah. Orang Indianya kan sama Elon Musk. Nanti apa yang akan terjadi? Muncul berdua. Persaingan Twitter. Muncul ya? Sudah ada ya? Mungkin orang Twitter sendiri yang buat ya? Pesaing baru ya? Kamu juga harus bikin pesaing baru. Susu sedunia itu harus bikin pesaing nanti biar nggak terlena.
Jadi kan ada nih, kalau misalnya bisa Pepsodent kayak gitu, dia sering bikin produk baru untuk membuat dia waspada. Seperti Indomie, Sarimi, itu kan satu produk sama. Dulunya kan bisa, ya kan dibeli. Jadi sebenarnya sekarang rokok nih, pabrik rokok pinter kan, daripada saya buka pabrik, dibelilah semua tuh pabrik rokok kecilnya. Jadi dia masuk produk dikasih mereknya di Samsung gitu. Ya, saya baru aja tadi pagi telepon-teleponan sama pabrik susu yang baru buka. Saya tanya, loh, Mas, ini produknya apa mereknya? Sudah beroperasi? Sudah, katanya. Kenapa? Ya saya cuma pabrik susu. Mereknya apa? Ya dari Nestle, dari apa? Kita kasih merek mereka. Daripada mereka bikin pabrik baru, investasi baru, mending mereka menggunakan saya. Gitu sekarang, Mas. Ya. Jadi banyak perusahaan, ya seperti di Amerika. Amerika bikin konveksi di Indonesia. Mereknya kan merek Amerika, Nike, Adidas. Ya kan? Dia bikin Adidas bola di Indonesia, bikin di Cina. Produknya sama, Adidas. Saya pernah ke Batam Teks di Ungaran itu apa namanya? Konveksi itu. Jadi dia di apa? Bukan apa inti Ungaran. Batam Tekstil ya. ITB, Institut Tekstil Batam. Namanya disebut kuliah di mana di ITB kan? Institut Tekstil Batam. Jadi di sana itu ada satu ruangan khusus ya. Anak muda semua, desainer semua, dan dia kerjanya apa? Dia kerjanya menunggu perintah dari Amerika. Oh besok nanti modelnya kayak gini lah, dia bikin gambar. Setelah itu dia kirim ke Amerika. Udah cocok, berkali-kali dia bikin prototip, cocok, baru dia buat. Pabrik buat. Gajinya berapa itu? Anak-anak muda itu digaji di atas 30 juta. Sementara pegawai pabriknya cuma berapa? UMR. Benar-benar itu anak-anak muda itu dimanjakan sama perusahaan. Kenapa? Karena inilah engine dari perusahaan. Jadi desainnya engine dari perusahaan. Nah, kalau kita membuat sebuah perusahaan, kita harus punya istilahnya inti daripada perusahaan itu. Harus punya, kayak susu misalnya. Susunya harus punya kontrol quality yang bagus. Ya, saya pengalaman, saya punya susu kirim ke pabrik, quality kontrolnya dikuasai bukan oleh orang kepercayaan saya. Nah, sehingga kadang-kadang susu jelek diterima. Kenapa? Dikasih uang, kan ya? Sekarang enggak. Jadi konsisten ya. Nah, ketika konsisten, wah ini susunya dari Pak Iwan bagus nih. Namanya udah terkenal. Tadi saya telepon ke Padalarang, ada pabrik susu saya telepon. Saya tanya harga susunya, Pak Iwan berapa? Oh saya kalau kirim ke Diamond segini. Ya sudah saya tambahin lagi 100. Wah ya sudah. Saya kasih schedule-nya, saya kirim. Saya bilang gitu. Ya. Jadi kalau kita sudah stabil, itu sudah enak. Nah, kalau kita memasuki persaingan sempurna, itu kita tidak akan pernah bangkrut. Itu kelebihannya kalau kita berbisnis di persaingan sempurna. Contohnya, Anda jualan cat. Di Semarang toko cat banyak kan? Barangnya sama, yang jual banyak. Nah, ternyata setelah diselidiki, yang punya sebenarnya hanya 1-2 orang saja. Yang punya cat itu 2 orang saja, tapi mereknya beda-beda dia. Putra Utama, ada ini, di belakangnya cuma 2 orang saja. Ya. Kamu juga bisa melakukan gitu, Mas. Ternyata yang belakang 1 orang aja. Oh ini biar bersaing dia kan. Wah di sini murah. Padahal orangnya sama. Padahal yang satu dikasih air agak banyak. Nah ini yang murni, yang ori. Sini agak banyak airnya kan. Kan ibaratnya ada light milk. Kata anak saya itu ada light milk. Apa itu? Susunya nggak terasa Pak, tapi susu. Ya itu maksudnya susu dicampur banyu. Menurut maksudnya itu namanya light milk. Kalau susu terasa diminum kan kerasa keras sampai ke hidung keras. Nah,
Sekarang susu tanpa lemak, gimana caranya? Susunya dimasak, nanti kan lemaknya naik ke atas. Lemaknya diambil, seret, susu tanpa lemak. Harganya nambah kan? Kalau susu biasa mungkin 10.000, susu tanpa lemak berapa? 20.000. Padahal cuma ngambil gitu toh, seret, nambah 10.000. Ya kan? Nah, keunikan produk ini kadang-kadang menipu konsumen. Konsumen nggak sadar, karena dia puas. Wah, kalau susu tanpa lemak, saya nggak bakalan gemuk. Iya, kamu nggak bakalan gemuk kalau cuma minum susu itu tak. Tapi setiap kali makan ya tetap bisa gemuk kan. Ya. Oke. Kira-kira ada pertanyaan lagi dari yang online? Ada, Pak. Silakan. Izin. Ya. Saya mau tanya terkait pasar yang tidak terpengaruh terhadap perpolitikan dan perpolitikan, Mbak. Selama ini saya rasa sistem pasar kita itu kan pasar-pasar yang terikat oleh pemerintah, Pak. Maksudnya misalnya saya katakan sistem yang terikat oleh pemerintah, anggap gini, Pak. Ketika ada pergantian presiden, maka pasti ada kebijakan-kebijakan baru yang berkaitan dengan harga-harga pokok. Ada yang naik, ada yang turun. Sepertinya hal itu yang membuat pedagang itu jadi tidak betah sebenarnya, Pak. Yang saya tanyakan adalah bagaimana caranya kita itu menciptakan sistem pasar yang tidak terpengaruh oleh perpolitikan di kancah nasional. Apakah kita harus menganut pasar bebas atau pasar yang lainnya, Pak ya? Saya bingung itu, Pak, masih, Pak, terkait sistem perekonomian kita itu hubungannya dengan pasar. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih. Jadi pasar itu di mana-mana selalu dibatasi oleh pemerintah. Ada yang disebut dengan Undang-Undang Persaingan Usaha. Undang-Undang Persaingan Usaha itu, tugas pemerintah kan sebenarnya gini, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berkiprah dalam ekonomi. Tapi kan ada orang yang maju dan tidak maju. Misalnya contoh, kenapa ya perusahaan ini maju banget, sementara yang ini nggak maju? Ya kan? Kenapa Indomie bisa menguasai banget, sementara mie sedap nggak naik-naik, kan gitu. Nah, karena di kita itu beda standarnya. Kalau di Amerika sudah di atas 70%, langsung dia di-close. Nah, di kita closingnya agak susah. Ya. Di kita itu pasarnya liberal banget. Ya, pasar kita ini liberal banget. Nah, contoh misalnya, kalau di Indonesia misalnya pas yang tidak terpengaruh politik apa ya? Ya mungkin pasar pertanian nggak terpengaruh politik ya. Kalau pertanian itu kalau panennya banyak dia harganya turun, pemerintah nggak bisa beli. Pemerintah mempengaruhi pasar hanya untuk yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti beras. Maka ketika panen beras, panen harga tinggi, maka pemerintah langsung membeli beras sebanyak-banyaknya supaya tidak oversupply di pasar. Ketika oversupply di pasar, harga pasti akan jatuh. Nah, pemerintah harus turun tangan. Jadi tidak ada pasar yang benar-benar bebas dari intervensi pemerintah, tidak ada. Tetapi secara faktual sebenarnya banyak komoditas yang dibebaskan oleh pemerintah untuk bersaing sehingga saling memakan. Banyak. Nah, kebanyakan komoditas itu bukan prime produk. Kebanyakan itu second product. Kalau prime product kayak BBM, listrik, beras, minyak goreng itu prime product. Pasti akan diprotek oleh pemerintah. Ya. Jadi sebenarnya produk secara umum hanya produk-produk tertentu yang memang tidak bisa lepas dari ikatan politik. Ketika terjadi pergantian pemerintahan, pasti ada kebijakan baru yang mempengaruhi harga. Ya, misalnya contoh sekarang ketika terjadi perang antara Ukraina dan Rusia, bahan bakar menjadi begitu mahal karena dia harus mengirim bahan bakar tidak bisa lewat Laut Hitam, dia harus melingkar dan itu butuh waktu, energi yang banyak sehingga harga menjadi mahal.
Nah, akibatnya Inggris sekarang collab kan. Inggris negara yang begitu luar biasa, penjajah yang luar biasa collab. Ya, hanya orang India yang bisa memperbaiki Inggris sekarang, Perdana Menterinya. Mungkin itu ya, Mas. Jadi tidak ada, saya kira, sepengetahuan saya tidak ada pemerintah yang tidak terlibat di sana. Kecuali untuk produk-produk second product, ya, second commodity lah. Tapi kalau prime commodity, biasanya pemerintah terlibat langsung di sana. Karena pemerintahnya punya fungsi memang membuat barang itu terjangkau oleh masyarakat. Ya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian ya. Langsung yes ini Mas. Yes. Senang banget. Jam 8:10 ya, harus jam 8 ya. Oke, kita siapkan sekian. Saya kadang-kadang kalau online itu saya tepat waktu. Kalau offline itu banyak ngobrolnya saya. Ya. Oke, teman-teman salam ya. Siap, Yang Pak. di online sehat-sehat semua. Amin. Pak, makasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini